Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Makfiro, NIM B1312100044, kelas A Prodi S1 Manajemen Sore Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang CV atau Komanditer Fenotskap. Alasan saya memilih badan usaha CV adalah karena CV merupakan sebuah bentuk badan usaha yang berupa persekutuan atau didirikan oleh 2 orang dan lebih. Sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut tidak terbatas, yang artinya CV merupakan perusahaan yang membutuhkan banyak peran dari pendirinya di tengah proses pengembangannya ke depan. CV bukanlah badan usaha berbadan hukum. Seperti diketahui, hanya PT yang merupakan satu-satunya bentuk usaha berbadan hukum yang modelnya terbagi atas saham. Badan usaha tersebut bergerak pada industri. Sektor industri adalah sektor kegiatan yang menyediakan layanan dalam bentuk bahan baku olahan, bahan baku, produk semi jadi, dan produk jadi untuk menghasilkan produk dengan nilai atau kualitas berkualitas tinggi. Kawasan industri ini meliputi industri kayu, industri makanan, industri tekstil, pakaian industri, furnitur, industri alat tulis kantor, industri alat rumah tangga, dan lain-lain. Dasar hukum dari CV diatur pada pasal KUHD, yaitu perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya menerapkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun di masa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta notaris. Pada saat para pihak sudah memesan untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak perlu dilakukan pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu, prosesnya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT. Kepemilikan modal. Tidak ada sistem kepemilikan saham dalam CV. Besarnya modal awal juga tidak ditentukan secara khusus, sehingga penyetoran modal ini dapat ditentukan dan dicatat secara mandiri pendiri perusahaan. Struktur organisasi CV terdiri dari 1. Direktur, 2. Penyedia bahan, 3. Alat produksi, 4. Keuangan, 5. Produksi, 6. Personalia dan Human Resource atau HR, yang ke-7. Penjualan. Tanggung jawab. Sekutu aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sekutu aktif bertindak dalam menjalankan CV atau perusahaan, kepengurusan, dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan ke dalam CV. CV bukanlah badan hukum, sehingga pertanggungjawaban atas CV tersebut adalah terhadap pribadi dari sekutu aktif dalam CV tersebut hingga harta pribadinya. Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan saja. Dalam hal adanya kerugian yang diderita oleh CV, namun harta dari CV tersebut tidak cukup untuk menutupnya, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari sekutu aktif. Poin pentingnya menurut saya yaitu CV adalah Komanditer Fenotskap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena berbeda dengan PT yang memberlakukan minimal modal dasar sebesar 50 juta dan disetor ke kas perseroan minimal 25%-nya. Untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seseorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dan lain-lain, dengan modal awal yang tidak terlalu besar dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang mencukupi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.